Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh Jesus. Sadar gak sadar kita seringkali dari kecil terus diajarnya untuk selalu sukses saudara. Jadi akhirnya kita terbawa juga dengan cara dunia membawa manusia untuk serba cepat hari-hari ini saudara ya. Kita mau belajar sedikit merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa pulih dari kegagalan. Saudara, kitab Amsal bilang gini, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, ayat ini jelas banget dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Statusnya adalah orang benar loh saudara. Bukan orang gak benar yang jatuh, tetapi orang benar. Jadi artinya gini, orang benar tuh bisa jatuh saudara. Orang benar bisa gagal. Orang benar bisa ngalami sakit penyakit. Orang benar bisa ngalami yang namanya bangkrut. Bisa saudara. Tapi jangan biarkan itu menjadi sarana iblis mengintimidasi hidup kita. Karena jujur saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau dia udah jadi Kristen, maka sekali selamanya dia akan alami yang namanya keberhasilan dan tidak pernah mengalami kegagalan. Ini keliru saudara. Justru sebelum orang mengalami keberhasilan, orang tuh harus belajar dari yang namanya kegagalan. Bukan berarti semua orang harus gagal loh ya saudara ya. Tetapi justru seringkali karena terbiasa kita didoktrinasi, hidup harus berhasil. Jadi waktu kita gagal, kita makin terpuruk. Kenapa? Karena kita merasa kayak kurang Kristen gitu. Tapi hari ini kabar sukacita buat saudara, bahwa kalaupun hari ini kita harus alami yang namanya kegagalan, it's okay. Karena kegagalan itu hanyalah untuk sementara. Sebab Tuhan menginginkan setiap kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu bukan candu sukses saudara. Lebih dari pemenang itu bukan berarti gak pernah gagal. Apa lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang adalah waktu kita gagal, kita jatuh, kita bangkit. Makanya dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Namun, untung firman Tuhan belum titik di situ ya, koma. Namun, ia bangun kembali. Artinya sekalipun kita harus jatuh 7 kali, Tuhan akan bikin kita bangkit berdiri 7 kali. Sehingga kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan, menjadi lebih dari pemenang. Saudara, satu kali saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Om Rudi Hartono, saudara. Saudara tahu Rudi Hartono ya? Siapa yang tahu? Boleh lambaikan tangan, Rudi Hartono. Banyak yang gak tahu saudara. Saya beda generasi. Om Rudi Hartono adalah tercatat menjadi one of the top champion. Ya, dia bahkan masuk dalam Asian Records sebagai one of the best pebulu tangkis yang berasal dari Indonesia. Dia memenangkan 7 kali All England saudara. Dan belum ada kayaknya yang bisa menyamai rekor dia sampai hari ini. Nah waktu saya ngobrol sama si Om Rudi, saya bilang, sekarang Om Rudi udah jadi hamba Tuhan saudara. Saya ngobrol, Om, saya lihat Om, wah mainnya luar biasa. Dulu saya senang bulu tangkis saudara, jadi saya cukup menggemari beliau. Terus saya bilang, Om, pasti Om tuh gak pernah kalah ya Om ya. Kata siapa Van? Om nih pernah kalah. Oh gitu Om, masa juara All England 7 kali bisa kalah? Oh iya, justru saya tuh belajar dari kekalahan saya. Nah masalahnya gini Pak, kalah tuh harus belajar dari hal yang kecil dulu. Jadi waktu nanti dipercaya besar, kita udah siap untuk berhasil. Oh gitu tuh. Pilih-pilih Van, kalau gagal tuh jangan di event yang besar katanya. Event-event kecil saya kalah. Tetapi dari event kecil itu saya belajar. Dan di event besar,
saya bisa menjadi yang lebih baik. Saudara, sekelas Om Rudi Hartono pun mengerti arti yang namanya kegagalan. Sorry kalau ini terdengar kurang nyaman, tetapi hari ini mungkin kalau engkau terbiasa didoktrinasi dari kecil bahwa hidup harus sukses, beban hidupmu pasti berat sekali, saudara. Saya tahu banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya. Boleh lihat yang di bawah 40 tahun, lambaikan tangan. Di bawah 40 tahun. Wow, banyak. Sampai ada istilah quarter life crisis, sudah tahu ya. Usia 25 tahun mulai mikir gitu ya. Apa udah yang dicapai, pencapaian apa sih selama ini. Dan banyak kali itu jadi burden, jadi beban buat kita. Kenapa? Karena kayaknya hidup kekristenan itu harus sukses, 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 sukses. Tapi hari ini kabar sukacita buat kita bahwa firman jelas kok bilang, orang benar bisa jatuh. Jadi waktu engkau ngalami kejatuhan, it's okay. It's okay to be not okay, saudara gitu ya. Boleh gak suami istri bilang, it's okay pak, it's okay ma. Coba lirik dulu suaminya. Suami sendiri saudara, jangan suami orang lain. Yang datang sama pacarnya, lirik pacarnya, it's okay. Gagal itu it's okay. Tapi Tuhan mau kita semua lebih dari pemenang. Artinya hari ini gagal, besok kita bangun lagi ya. Besok kita lebih dari pemenang. Saudara, angkat satu pujian yuk. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Dengan iman yuk katakan ini. Apapun yang kau perbuat, gak ada, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Boleh sama-sama dengan saya katakan kepada dada kita, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Nah saudara, cuma gini. Oke, kalau kita ngalami yang namanya kegagalan, mungkin bisa minta tolong diiringin juga supaya saya bisa fokus sambil khotbah. Nah saudara, kok kita bisa ngalami kegagalan, oke. Tetapi apa yang kita harus lakukan waktu kita ngalami yang namanya gagal, saudara? Nah ada beberapa poin singkat saya mau bagi buat kita semua adalah yang pertama, kita harus belajar yang pertama adalah introspeksi. Saudara, bedakan antara introspeksi dengan menyalahkan diri sendiri atau menuding diri sendiri. Banyak kita kayaknya nggak bisa membedakan antara introspeksi dengan menuding diri. Introspeksi artinya waktu kita ngalami kegagalan, kita cek ke dalam. Kita lakukan medical check up, health check up kepada diri kita sendiri. Kenapa kita gagal? Oh mungkin kurang persiapan. Oh mungkin karena kurang sesuatu. Itu kita introspeksi. Dan saudara, introspeksi ini ke dalam, bukan keluar. Jadi bukan ini salah siapa ya, bukan begitu saudara. Saya perhatikan hari-hari ini banyak yang kalau lagi ditegur, lagi ngalami gagal, lagi ngalami kesalahan begitu, dia cari kambing hitam. Padahal kambing sekarang udah susah yang hitam ya, banyaknya belang-belang saudara. Dia cari kambing hitam. Siapa yang salah? Nah ini ya saudara. Seringkali kita terjebak dalam kata who, siapa. Padahal bukan siapa. Tetapi kenapa? Ini lebih penting saudara. Dan how, why dan how itu lebih penting. Why? Kenapa kita gagal dan how? Bagaimana kita menanggulanginya? Bukan who, siapa yang bikin kita gagal? Bukan saudara. Saya kira kekristenan yang terlalu kanak-kanak, dia akan masih mencari kambing hitam. Usia pernikahan yang awal, ini saya sering kali temukan, usia 1-5 tahun pernikahan,
dalam kehidupan percecokan pernikahan, waktu cekcok selalu dicari yang siapa yang salah, siapa yang benar. Dan dengar ini saudara, ini kabar buruk entah kabar baik saudara. Dalam percekcokan, sebenar apapun engkau punya kesalahan. Dan sesalah apapun engkau punya kebenaran. Makanya timbul cekcok saudara. Jadi tidak bisa cari siapa benar siapa salah. Karena dalam pernikahan itu bukan main hakim saudara. Tetapi dalam pernikahan itu kita sedang mencari solusi. Bagaimana kehidupan pernikahan kita menjadi lebih baik. Saran saya kepada saudara mungkin yang hari-hari ini pernikahan udah begitu lama. Tapi setiap hari hampir ributnya cuman bilang gini, iya deh papi yang benar, mami yang salah. Iya deh mami yang benar, papi yang salah. Mari kita redam, berhenti dari hal-hal siapa benar siapa salah. Kenapa? Karena kita sedang seperti Adam dan Hawa. Kita sedang menyalahkan. Waktu Adam ditanya, Adam, kenapa kamu makan? Hawa. Wah, kenapa kamu makan? Ular. Lar. Ah pusing, Tuhan mau nanya ular nanti nanya siapa? Nanya pohon. Saudara. Habis pohon sih. Kalau kita sedang saling menyalahkan hari-hari ini, dengar, itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Tetapi lebih baik kita introspeksi. Pemazmur bilang begini, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Oke, kalau serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia sedang mengintrospeksi pada dirinya, dia tanya sama Tuhan, Tuhan selidiki aku dong. Banyak orang takut untuk ngomong ini. Padahal sebenarnya ini adalah kalimat terdalam dari hati yang jujur mengasihi Tuhan. Orang yang hatinya sungguh mengasihi Tuhan, dia akan dengan rela hati membuka dirinya, diintrospeksi oleh Tuhan, dan dia mau berubah. Nah hari-hari ini kita harus punya hati seperti ini. Saudara. Hati yang mau diselidiki setiap hari oleh Tuhan. Supaya kalau ternyata salah ya udah it's okay, kita perbaiki. Besok kita lakukan lebih baik. Karena kitab Roma berkata pembaruan budi menggunakan kata metamorfoste. Itu artinya adalah menjadi lebih baik sedikit demi sedikit tetapi pasti. Seperti proses kepompong. Di mana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Gak ada yang tahu apa yang terjadi dalam proses kepompong. Tetapi yang kita tahu ulat itu sudah bermetamorf. Tidak lagi seperti ulat. Jejak ulat itu sudah hampir hilang. Dan benar-benar hilang saat dia jadi kupu-kupu. Ulat yang tadinya hidup sebagai parasit, bisanya ngegrogotin daun. Kalau kita lihat daun bolong-bolong pasti ada ulat. Tetapi waktu jadi kupu-kupu, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia tidak lagi menjadi parasit, tetapi dia menjadi pembawa pembuahan. Di mana tanaman mulai bertumbuh berbunga karena ada bantuan dari kupu-kupu yang membawa serbuk sari kepada putik. Perubahan terjadi saudara. Ini yang harusnya kekristenan kita alami. Waktu kita udah melakukan introspeksi, hidup kita harus berubah lebih baik. Yang mau boleh katakan amin. Amin. Nyanyi lagi ya, nyanyi lagi. Kita mau banyak nyembah yuk. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan yuk, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan
Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Sambil angkat tangan kita ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Saudara, yang kedua kita perlu belajar setelah kita introspeksi, saudara. Belajarlah untuk mulai mengevaluasi. Nah, evaluating ini penting, saudara. Kalau memang ada masalah dalam rumah tangga, yuk suami istri duduk, komunikasi. Kenapa ya kita bisa sampai cekcok? Kenapa ya rumah tangga kita morat-marit? Kenapa ya kok kayaknya bisnis belum dibukakan? Kenapa ya kok banyak sakit penyakit? Itu duduk sama-sama evaluasi, dikomunikasi. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi. Waktu kita duduk sama-sama kita mengevaluasi, pemazmur bilang begini, Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang berarti setelah tertindas, saudara, setelah ngalami yang namanya gak enak proses. Mungkin itu cekcok, ribut dalam rumah tangga. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Dengar ini, saudara. Kalaupun masalah diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, bukan tujuan Tuhan membinasakan kita. Boleh katakan amin. Tujuan Tuhan adalah untuk memperbaiki yang belum beres dalam kehidupan kita. Maka dari itu waktu ada masalah jangan diem-dieman karena gak selesai. Tetapi cari solusi, dievaluasi, sama-sama dengan saya katakan evaluasi. Mulai ngobrol, komunikasi, deep talk. Cari waktu yang pas, di mana betul-betul kita bisa ngomong deep. Coba mari renungkan, suami istri yang sudah berkeluarga, boleh lambaikan tangan. Yang sudah berkeluarga, cukup banyak. Pertanyaan saya, kapan terakhir pasangan suami istri ngobrol deep talk tentang masa depan keluarga, masa depan anak-anak, masa depan pribadi demi pribadi? Kapan? Kayaknya 10 tahun yang lalu deh Pak. Itu udah harus diperbarui, saudara. Udah kadaluarsa kalau 10 tahun, saudara. Harusnya setiap hari. Bukan cuma nanya kabar, tadi ngapain aja di kantor. Tetapi ada deep talk. Bicara mengenai visi, bicara mengenai apa ya yang kita mau kerjakan untuk rohani keluarga kita lebih baik lagi. Ini deep talk, saudara. Pembicaraan yang dalam. Evaluating, saudara ya. Nah, yang berikutnya setelah kita evaluasi, oke, ternyata masalahnya kita temukan atau mungkin gak ada masalah. Memang kita lagi ngalami proses yang datang dari Tuhan. Bukan karena kesalahan kita, oke. Nah yang ketiga ini yang penting, saudara. Persistensi. Jujur, saudara, saya ini hidup di dalam peralihan generasi. Ayah saya generasi baby boomers. Saya generasi millennials. Di bawah saya ada generasi X, ada generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Saudara, perbedaan generasi itu cepat banget perubahannya, saudara. Dan yang saya perhatikan, karena tuntutan dunia, mau tidak mau membuat generasi yang mutakhir ini, generasi yang semakin cepat ini, semakin melek teknologi dan semua serba instan. Apa yang terjadi waktu semua serba instan? Persistensinya kurang, ketekunannya kurang. Kita harus akui bahwa orang-orang pada angkatan baby boomers itu lebih persisten. Waktu dia memulai, dia menyelesaikannya sampai selesai. Bukan tengah jalan selesai, saudara. Oh, saya belajar banyak soal ini, saudara. Saya banyak mentor-mentor yang selalu ngomong gini, Ivan, kalau kerja itu ada kepala harus ada buntut. Jangan cuma ada kepala gak ada buntut. Saya gak ngerti tadinya, saudara. Tapi saya mulai mengerti ini, oh ternyata itu maksudnya adalah kalau kita memulai sesuatu, kita harus punya persistensi untuk menjalaninya.
sampai kita bisa mengakhirinya dengan baik. Saudara, satu kali waktu saya udah kuliah accounting di Sarjana 1, saudara. Ini udah hasil doa, saudara ya. Dan Tuhan mengarahkan ke situ. Tapi jujur tengah jalan kok kayaknya berat banget gitu. Nggak seperti apa yang saya bayangin. Saya sempat nego sama papa almarhum. Saya bilang gini, Pak udahlah, saya mau belajar teologi aja. Udah ini putusin aja, selesai di tengah. Frustasi saya, saudara. Kayaknya kok nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi papa saya bilang begini, ini pelajaran dari ayah saya yang saya mau teruskan buat saudara. Ini warisan yang mahal, saudara. Papa saya bilang begini, Van, kalau kamu terbiasa untuk tidak menyelesaikan apa yang kamu mulai, sampai kapanpun, kamu akan punya mentalitas untuk tidak pernah selesai dalam semua yang kamu mulai. Mari camkan ini kalimat penting dan sangat baik, saudara. Kalau kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai dengan baik, begitu nanti ada masalah lain, kita akan terbiasa untuk lari dari masalah. Kenapa? Karena memang kita sudah membiasakan diri untuk menghindari masalah. Bukan berarti kayak saya ngomong gini kita cari-cari masalah, bukan saudara ya. Tetapi masalah yang memang kita harus hadapi, ya hadapi. Satu kali saya di chat saudara sama seorang jemaat, dia bilang gini, Pak saya punya masalah di kantor. Oke Pak, masalahnya apa? Masalah saya Pak, saya bikin fraud, saya bikin kesalahan dalam perusahaan. Terus saya takut Pak, jadi saya di kamar kosan setiap hari saya memuji menyembah Tuhan. Oh ya bagus. Saya baca Alkitab Pak. Oh bagus. Terus ngapain lagi Pak? Ya udah Pak, saya pokoknya di kamar kos aja. Makan ya di dalam, pokoknya saya banyak muji nyembah Tuhan. Terus ya udah, terus gak ke kantor? Enggak. Pak, kayaknya kalau kayak gitu betul sih, rohnya jadi kuat. Tetapi gak akan ada selesai itu masalah. Kenapa? Karena Bapak sedang menghindari masalah. Saudara, waktu kita masuk dalam penyembahan, berdoa, perlu gak? Sangat perlu. Untuk apa? Menguatkan roh kita. Tetapi setelah itu, setelah roh kita kuat, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita harus mulai menghadapi masalah kita. Katakan amin. Masalah itu ya kita harus jalani juga toh. Ketakutan, anxiety kita, kecemasan kita pada akhirnya kita harus jalani juga toh. Gak bisa selamanya kita harus mengurung diri di rumah kan. Pada akhirnya kita harus menjalani itu. Kita harus menghadapi ketakutan kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja. Amin. So apapun yang mungkin kau sedang hadapi, mungkin kau takut banget. Saya tahu banyak banget orang lagi ngalami takut. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti takutnya tiba-tiba gone. Enggak. Bisa mendapat mujizat seperti itu bisa. Tapi cenderung Tuhan mengajak kita berjalan melalui lembah. Melalui, bukan diam di lembah. Melalui artinya kita ngalamin lembah bersama dengan Tuhan. Tetapi kita akan ngalami juga kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Saudara. Wow. Saudara, yang keempat, yang terakhir. Saya tutup dengan ini. Yang keempat kita harus punya yang namanya adalah resistensi. Resistensi itu bukan berartinya ngeyel atau ngekeh gitu ya dengan prinsip yang gak benar, bukan. Resistensi yang maksud saya adalah tetaplah bertahan, belajarlah untuk mulai kebal dengan namanya masalah, saudara. Belajarlah untuk mulai kebal, sama-sama dengan saya katakan kebal. Saudara tahu kebal ya? Kebas, baal. Saudara kalau mau operasi gigi biasa disuntik dulu sampai baal dipegang tuh udah gak kerasa. Kadang Tuhan tuh mengajar kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang kebal terhadap masalah. Overcome, mengatasi. Saudara pernah ada masalah gak kalau semut lewat depan saudara? Pernah ada masalah? Gak ada masalah ya? Kenapa? Biasa aja gak kelihatan. Tuhan mau mengajak kita seperti itu. Overcome our problem. Overcome our giants. Mengatasi masalah-masalah kita tuh artinya kita menjadi lebih kuat hari lepas hari sekalipun masalahnya masih di situ. Dan satu hari kita tidak lagi masalah dengan masalah itu.
Saudara mengerti maksud ini? Kalimat yang agak susah dicerna ya. Tidak lagi masalah dengan masalah. Boleh dengan saya katakan tidak lagi masalah dengan masalah. Wow, kalau saudara bisa ngerti ini luar biasa saudara. Saudara boleh jadi quote saudara hari ini ya. The quote of the day adalah membuat diri kita tidak lagi masalah dengan masalah. Yang menangkap boleh katakan amin, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Saudara, satu kerinduan buat saya adalah setiap kita keluar dari ruangan ini, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tidak lagi menjadi orang yang takut gagal, tetapi menjadi orang-orang yang apapun boleh terjadi, tetapi Tuhan tetap menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi, tetapi satu hari aku akan mengatasi setiap masalah yang terjadi. Amin. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Lagi katakan in the presence, in the presence of Jehovah, God Almighty. Amen. Prince of Peace, singing all troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Lagi katakan in the presence, in the presence oh Jehovah, God Almighty. You are the Prince of Peace, Prince of Peace. Troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Sambil bangkit berdiri katakan in the presence, in the presence oh Jehovah, oh God Almighty. You are the Prince of Peace, Prince of Peace. All the troubles vanish, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Terakhir katakan in the presence, in the presence, dalam hadirat-Mu oh Jehovah. Allah yang maha kuasa, Sang Raja damai hadir di tengah-tengah kami. Semua masalah, sakit penyakit
masalah ekonomi, Engkau bisa lenyapkan dalam hidup kami, Tuhan. Hati dipulihkan, keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan di dalam hadirat-Mu, ya Sang Raja yang Maha Kuasa. Lagi katakan saudara dengan iman, in the presence, in the presence. Oh Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King, in the presence of the King, in the presence of the King, in the presence of the King. Oh, in your presence, in your presence, in your presence. Dalam hadirat-Mu kami mendapat ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami dapat kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Oh, in your presence of the King. Shandan ya rarare, ya rararamu. Shandaya ya nanamu. Hiria rabaya so. Shandar ya rararamu. Haleluya. Shandar ya rabaya se. Shandaya nanamu. Haleluya. Shandare. Hiria rabaya so. Ya rararamu. Haleluya, haleluya. Shandaya ramo. Kau yang sakit, kau minta kesembuhan. Kau yang perlu hikmat, kau minta hikmat. Apa yang kau perlukan, minta sama Tuhan. Dalam hadirat-Nya, mari minta saudara. Minta jamahan. Shandaya namayase. Haleluya, haleluya. Shandaya namayasur ya rarare. Kiria namayasur. Haleluya, haleluya. Kiria namayasur ya rarare. Shandaya rararamu. Haleluya.
Kau baik. Kau baik, kau sangat baik. Kau teramat baik. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kau yang butuh mujizat katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Terakhir katakan percaya, oh percaya mujizat terjadi. Amin. Luar pikiran, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh, aku sudah pulih, aku sudah pulih, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya.